Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan analisis kesesuaian, potensi fraud, dan pengelolaan keuangan sektor publik dengan studi kasus pada laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjanah Abdi Aziz selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik. Perkenalkan, saya Firda Laila Syahda sebagai moderator bersama rekan-rekan presenter lainnya, yaitu Novi Ramadhani, Syapuro Lalitu Naja, Anjani Nur Sapna, dan Cynthia Dwi Febrianti. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, terkait dengan apa itu sektor publik pemerintah pusat. Nah, sektor publik pemerintah pusat yaitu entitas ekonomi yang menyediakan layanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun transportasi publik dan sebagainya untuk yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Nah, sektor publik pemerintah pusat ini biasanya dibiayai dari pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya. Selain itu, anggaran sektor publik pemerintah pusat ini juga melibatkan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah nasional sehingga harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah mencakup neraca laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan operasional, serta catatan atas laporan keuangan. Terkait bagaimana kondisi keuangan umum pada laporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran 2023, yaitu menunjukkan positif dengan pendapatan yang melebihi anggaran dan fokus pada kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, eh, pendapatan yang melebihi anggaran ini terlihat dari pendapatan negara yang hibah, pendapatan negara dan hibah, yaitu sebesar 101,69% yang sudah melebihi anggaran, penerimaan bukan pajak dengan realisasi sebesar 118,75%, pendapatan dan pajak dalam negeri sebesar 102,16%, yang berarti menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pendapatan pajak negara. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah saat 2023 itu berfokus pada ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangannya tetap ada, terutama dalam hal pendapatan dari pajak perdagangan internasional dan pengelolaan defisit, yang mana pendapatan pajak perdagangan internasional mengalami penurunan sebesar eh, 88,47% gitu. Nah, pada laporan keuangan tahun 2023 ini, pemerintah masih mengalami surplus pada laporan operasionalnya, laporan kegiatan operasionalnya. Tetapi memang berdasar pada laporan keuangan tahun 2023 ini, pemerintah mengalami defisit. Sekian, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian dengan kerangka konseptual PSAP. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara dengan mematuhi kode etik. Nah, menurut BPK sendiri, dalam penyajian laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Posisi keuangan pemerintahan pusat tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, untuk elemen yang sesuai dengan kerangka konseptual PSAP seperti terdapatnya sumber ekonomi, aset, liabilitas, dan obligasi. Semua elemen tersebut sudah tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam kerangka konseptual laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat disajikan secara lengkap dan dengan rinci, yaitu laporan lapo LRA, LPSAL, LO, LPE, dan CALK. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang deteksi potensi fraud. Deteksi potensi fraud sangat penting bagi integritas laporan keuangan pemerintah, karena hal ini berkontribusi pada pencegahan penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini adalah beberapa hal yang berpotensi fraud dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Yang pertama yaitu dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat hal yang berpotensi fraud atau kesalahan material, yaitu kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program atau kegiatan pemerintah belum sepenuhnya memadai. Yang selanjutnya dalam pendapatan. Dalam pendapatan terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terindikasi kurang disetorkan sebesar 5,82 triliun dan potensi sanksi administrasi sebesar 341,8 miliar. Yang kedua, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 42 KL minimal sebesar 6,81 triliun dan pengelolaan piutang bukan pajak pada 17 KL minimal sebesar 3,51 triliun belum sesuai ketentuan. Yang ketiga, rekonsiliasi volume dan harga gas bumi tertentu atau HGBT tahun 2020 sampai dengan 2023 belum selesai dilaksanakan dan belum terdapat evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan HGBT di bidang industri dan atau di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Yang selanjutnya dalam belanja, di antaranya yaitu yang pertama, penganggaran mandatory spending bidang pendidikan pada APBN tahun 2023 belum didukung dengan perencanaan program atau kegiatan yang memadai. Yang kedua, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 81 KL minimal sebesar 7,05 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran atas kebijakan pemberian intensif perpajakan berupa subsidi pajak tambahan nilai ditanggung pemerintah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB tertentu dan rumah tapak atau satuan rumah susun, serta pajak penghasilan ditanggung pemerintah panas bumi tahun 2023 belum memadai. Dan yang keempat, perencanaan dan penganggaran alokasi DAU spesifik grant tahun 2023 untuk dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah belum memadai. Yang selanjutnya dalam pembiayaan, yang berisi pengendalian pelaksanaan kebijakan pre-funding untuk pemenuhan pembiayaan TA 2024 melalui penerbitan surat berharga negara pada akhir tahun 2023 belum memadai, serta belum didukung dengan ketentuan teknis secara memadai. Dan yang terakhir yaitu dalam aset. Dalam aset terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pengelolaan kas dan rekening pada kementerian atau lembaga belum sepenuhnya memadai dan aplikasi SPIN pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat mendukung pelaporan saldo kas yang akurat. Yang kedua, DJP belum melakukan tindakan penagihan aktif piutang pajak secara optimal. Yang ketiga, pengaturan persetujuan perubahan penggunaan PMN yang belum dimanfaatkan belum memadai. Yang keempat, pengelolaan persediaan aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, dan aset lain-lain belum sepenuhnya memadai. Dan yang terakhir, pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA
belum sepenuhnya didukung pengaturan yang jelas dan pengendalian yang memadai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pengelolaan keuangan. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah dan realisasi belanja negara tahun anggaran 2023, terdapat defisit anggaran sebesar 337 triliun atau 70,28% dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN. Adapun penyebab defisit, next. Penyebab defisit yang pertama yaitu karena belanja negara yang melebihi pendapatan. Terdapat penurunan dari pendapatan pajak, perdagangan internasional, dan penurunan pendapatan sumber daya alam. Selain itu, adapun beberapa belanja negara yang melampaui anggaran, diantaranya belanja barang, belanja modal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kinerja pendapatan yang kurang optimal. Meskipun pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, namun masih tidak cukup untuk menutupi belanja negara yang juga meningkat. Yang ketiga, penurunan penerimaan bea dan cukai. Dikarenakan penurunan nilai impor sebesar 6,6% dari tahun anggaran 2022, produk sawit yang turun 81,2% year on year dan BK bauksit yang turun 89,1% year on year karena berhentinya ekspor sejak Maret. Yang terakhir, harga komoditas yang turun, seperti batu bara, minyak, dan CPO, mengalami penurunan yang dampak pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Next, adapun evaluasi efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja akan berfokus pada beberapa bidang utama. Yang pertama, perbedaan dalam pelaporan pengeluaran. Terdapat selisih antara LKPP dan sistem sakti, yaitu sebesar 93,69 triliun. Yang kedua, pengendalian atas anomali output. KPPN tidak sepenuhnya mengklarifikasi anomali yang dicatat oleh Satker, dan beberapa anomali tidak disesuaikan pada akhir tahun anggaran. Yang ketiga, masalah pemantauan dan pelaporan. Pedoman penginputan dan pelaporan capaian output tidak secara jelas mendefinisikan peran KPPN dalam memantau kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, pemantauan anggaran versus pencapaian output. Ditemukan beberapa kasus di mana pengeluaran melebihi batas anggaran yang di mana ini menunjukkan ada Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dan juga rekomendasi atas hasil analisis kami. Kesimpulan, secara keseluruhan, laporan keuangan pemerintahan pusat menunjukkan kondisi yang positif dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Namun, dalam LKPPTA 2023 terdapat berbagai potensi fraud terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak memadai, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kekurangan setoran pajak dan pengelolaan pendapatan negara yang tidak sesuai ketentuan. Masalah lain juga ditemukan dalam pengelolaan belanja, subsidi perpajakan, dan alokasi dana untuk PPPK yang tidak direncanakan dan diawasi dengan baik. Selain itu, adanya kelemahan dalam pengelolaan aset dan piutang pajak. Pemerintahan pusat juga mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak dari perdagangan internasional, kinerja pendapatan yang kurang optimal, dan penurunan harga komoditas. Lalu terdapat selisih yang signifikan dalam pelaporan pengeluaran dan pengendalian output yang tidak optimal, serta pengeluaran yang melebihi anggaran tanpa pencapaian output yang sesuai. Lalu rekomendasi, berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan. Meskipun kondisi keuangan positif, ada beberapa potensi fraud yang perlu diatasi, termasuk dalam ketidaksesuaian yang ada antara perencanaan dan realisasi. Selain itu, perlunya perbaikan dalam penganggaran, terutama di sektor pendidikan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap insentif perpajakan dan pengelolaan aset. Pemanfaatan teknologi yang lebih optimal juga diperlukan dalam pemantauan dan pelaporan sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.